会愈发明白的。这苍天之眼，老龟，老龟，你没事吧？老龟，会不会太长了一点？兄弟们几个，保你这儿多可惜。不，每次看到女人就走不动。暮云，你没死。相信很快就会回来。大人一个惊喜，死吧！Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-522. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 521. Kemarin Muyun telah terpisah dengan rekan-rekannya. Pasalnya dia itu tertarik oleh sebuah celah ruang yang mengakibatkan dirinya pun terdampar di sebuah tempat. Pada awalnya Muyun bingung dirinya ada di mana. Untung saja golongan Jusian menjelaskan semuanya kepada Muyun. Jadi dia itu hanya diminta untuk terus berjalan saja supaya dapat tahu apa penyebab dari semua kejadian di sini. Muyun pun melihat mata surga. Sosok inilah yang mengakibatkan fluktuasi pada ruang sebelumnya. Sepertinya Muyun cukup beruntung bisa menemukan mata surga ini. Akan tetapi Jusian lupa kalau Muyun memiliki garis keturunan yang membuat ia sulit mengendalikan kekuatan ketika bertemu dengan mata itu. Alhasil Muyun pun dipaksa untuk menggunakan kekuatan dewanya, meskipun tubuhnya itu tidak bisa menahan semua kekuatan tersebut. Untung saja Muyun memanfaatkan kekuatan ini untuk bisa memakan mata surga. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Muyun yang baru saja sadarkan diri sama sekali tidak tahu dengan apa yang terjadi sebelumnya. Ia bahkan menanyakan di manakah keberadaan dari mata langit. Jusian menjelaskan kalau Muyun telah mengamuk yang mengakibatkan mata surga tunduk kepadanya. Tapi Muyun tidak tahu apa-apa dan bagaimana mungkin ia bisa naik ke ranah Linbo tingkat keempat. Bagi Jusian, seharusnya Muyun sudah naik ke tingkat 7. Akan tetapi tubuh fisiknya masih terlalu lemah untuk dapat menerima kekuatan sebesar itu. Jusian hanya meminta Muyun untuk memurnikan hal ini, karena bagaimanapun dialah yang akan membimbing Muyun bagaimana cara untuk memurnikan mata surga. Untuk saat ini Jusian akan melakukan penyembuhan dulu kepada mata surga. Dengan begini maka kedepannya Muyun bisa menguasai kekuatan pisau ruang. Mata surga merupakan makhluk ajaib langka di dunia. Untuk sekarang mungkin Muyun masihlah belum dapat mengerti, tapi seiring berjalannya waktu Muyun pasti dapat memahami segalanya. Hanya saja mata surga mulai melakukan sesuatu yang seketika terhubung kepada Muyun, di mana saat ini mata surga tengah berusaha menyerap kekuatan peri dari Jusian. Muyun mencoba untuk membantunya, tapi dia sudah terlambat. Pasalnya semua energi Jusian sudah terhisap dan memaksa dirinya berubah ke bentuk kura-kura. Jusian kesal karena jika ia tidak membantu Muyun, maka dirinya pasti tidak mengalami hal ini lagi. Sepertinya Jusian harus memulihkan kekuatan dulu. Sedangkan bagi Muyun, kepalanya itu jauh lebih panjang jika dibandingkan dengan kura-kura pada umumnya. Jusian yang kesal meminta Muyun untuk mengurusi masalahnya sendiri. Saat itu jugalah Muyun mulai mengendalikan mata surga. Dan setelah berhasil mengklaim semuanya, Muyun pun bisa dengan mudah menciptakan celah ruang yang membuat ia dapat keluar dari tempat ini. Baru saja tiba di 3000 dunia kecil, Muyun langsung dikejutkan dengan beberapa orang yang tengah melakukan pengejaran kepada gadis bernama Baitu Jian. Dia memilih untuk berhenti karena dialah yang akan mengatasi iblis-iblis ini. Namun juniornya tidaklah membiarkan hal itu dan meminta Baitu Jian untuk mementingkan kondisinya terlebih dahulu.
Bai Tujian pun kembali mengingat pertemuannya dengan Muyun. Sayang sekali juniornya itu tidaklah bisa bertahan terlalu lama. Serangan langsung dilakukan oleh Sujui kepadanya, yang mengakibatkan Bai Tujian tidaklah dapat berbuat terlalu banyak. Ia harus menerima luka yang cukup parah, karena bagaimanapun lawannya tidak hanya satu saja. Sima dan Xinyu mulai memberikan ejekan kepadanya, tapi mereka berencana untuk memberikan pengampunan kepada Bai Tujian selama dia itu mau melayani mereka dengan baik. Tentu Bai Tujian tidaklah sudi menerima semua itu. Walaupun begitu, para klan iblis ini memang tidak niatan untuk bernegosiasi dengannya. Pasalnya sejak awal mereka memang sudah ingin bermain-main dengan Bai Tujian. Jadi mereka tidak akan membiarkannya mati dulu sebelum memuaskan hasrat mereka. Serangan langsung saja dilakukan, tapi tentu saja Muyun yang ada di sana tidak akan tinggal diam. Ia tahu betul kalau setiap melihat wanita, klan iblis langsung birahi. Bai Tujian senang karena Muyun masihlah hidup. 还跑吗？你可是打不兄弟们几个，保你是，多可惜。不，每次看到女人就走不动。暮云，你没死。 Sedangkan Muyun penasaran mengapa hal ini terjadi kepada Bai Tujian. Yang ternyata klan iblis telah melakukan penyerangan di sisi barat wilayahnya. Lembah api awan bahkan sudah dimusnahkan. Kini hanya tinggal gunung pedang langit saja, yang bahkan mungkin para seniornya tengah bertarung dengan klan iblis. Muyun tidak menduga kalau Zhou telah menjadi seorang ketua sekte. Meskipun situasi tengah seperti ini, Muyun masih sempat-sempatnya bercanda. Ia pun ingin segera membawa Bai Tujian pergi, karena bagaimanapun ketiga orang ini bukanlah lawan yang bisa menghentikannya. Benar saja Muyun bisa dengan mudah mengalahkan ketiga pria itu. Kemampuannya membuat Bai Tujian terkejut, namun kondisinya tidaklah baik-baik saja. Maka karena itulah Muyun pun memberikannya sebuah pil supaya kondisinya jauh lebih baik. Selama perjalanan itu, Bai Tujian menjelaskan kalau aliansi darah sudah menjadi kekuatan yang setara dengan Gunung Xuankong. Dengan kembalinya Muyun, maka sudah jelas Gunung Xuankong akan segera berakhir. Muyun tidak akan pernah memaafkan Bao Dou karena sudah berani melakukan hal ini kepadanya. Silong berpindah ke sisi lainnya di mana klan iblis tengah melakukan penyerangan. Jaka pun diberitahu oleh bawahnya kalau kelompok yang berusaha menangkap Bai Tujian masihlah belum kunjung kembali. Jaka tidaklah terlalu khawatir, pasalnya mereka harus fokus kepada tujuan untuk menyatukan dunia kecil langit biru dan memberikan kejutan kepada ketua klan. Maka karena itulah dia akan melakukan sesuatu kepada ketua klan Gunung Pedang Langit. Serangan langsung saja dia lakukan, namun hal itu masihlah mampu ditahan. Istrinya bahkan datang untuk memberikan bantuan. 相信很快就会回来。大人一个惊喜，死吧！ Zizian meminta istrinya untuk kembali karena hal ini sangatlah berbahaya. Hanya saja Jiju tidaklah terlalu memikirkan hal itu. Bahkan Xing Mangyu yang tengah hamil saja juga berani melindungi suaminya. Jadi mereka tahu betul Xing Mangyu yang memiliki kekuatan Phoenix S kemungkinan akan melahirkan dalam waktu yang cukup lama. Selain itu, bayi mereka juga adalah keturunan dari Muyun yang memiliki kekuatan yang tak biasa mereka bayangkan. Jaka menghentikan pembicaraan mereka karena bagaimanapun pertarungan harus dilanjutkan. Dari kejauhan, Muyun pun dengan mudah melakukan serangan yang membuat Jaka penasaran siapakah itu. Muyun mulai memperlihatkan dirinya dan tidaklah menduga kalau Zizian sudah memamerkan kemesraan di hadapan dirinya. Kemunculan Muyun di sini benar-benar membuat mereka terkejut, karena bagaimanapun mereka sangatlah senang. 是你们孔明的夫妻。我刚回来，你就在这里啊？看到我很激动。 Tapi sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Setelah menyelesaikan urusan di Sekte Gunung Pedang Langit, Muyun pun memutuskan untuk kembali ke aliansi darahnya. Di mana di sana Xiao Yuner sangatlah terkejut dengan kembalinya suaminya. Dia sudah menduga kalau Muyun pasti akan baik-baik saja. Namun yang dia tidak duga, Muyun itu kembali dalam waktu yang cukup lama. Muyun pun meminta maaf karena sudah membuatnya khawatir. Alhasil Xiao Yuner pun mulai bermanja-manja di pelukan Muyun. 好的劳累， 既然如此， 他若是回来， 能再见到你， Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir.
Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.